Salam sehat Bapak Ibu, sobat muda, serta para remaja yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, Pak Edi ingin berbincang-bincang tentang Dharma, khususnya kepada para remaja. Baik, akan saya awali dari pembacaan Kitab Suci Dhammapada bab 6. Panditawaga, syair 79, berbunyi sebagai berikut. Ia yang mengenal Dharma akan hidup berbahagia dengan pikiran yang tenang. Orang bijaksana selalu bergembira dalam ajaran yang dibabarkan oleh para Arya. Para remaja yang berbahagia, sungguh kami berharap para remaja turut aktif dalam kegiatan kebaktian remaja Buddhis di tempat ibadah kalian. Oleh karena itu, kami para Dharma Duta pun berharap kepada para pengurus wihara, para pengasuh sekolah minggu menciptakan suasana yang menyenangkan bagi para remaja. Kenapa? Karena suasana yang menyenangkan para remaja akan membuat mereka tertarik untuk hadir ke wihara. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, sebagai pengasuh sekolah minggu, sebagai pengasuh remaja, sebagai juga pembimbing pemuda, para pengasuh remaja turut aktif mengajak remaja-remaja untuk memimpin kebaktian secara bergilir. Tentu saja buat bimbingan, ajarkan mereka cara membaca parita dengan benar, bagaimana memimpin dengan benar, dengan baik. Kenapa? Karena para remaja akan tertarik bila kebaktian pun diikuti dengan cara yang menyenangkan. Kemudian para pengasuh remaja yang berbahagia, bimbing para remaja untuk membacakan parita-parita dengan baik dan benar. Kenapa? Karena disinilah kunci membaca parita seperti apa. Mungkin mereka belum tahu. Kita sebagai pengasuh-pengasuh remaja membimbing mereka, mengajarkan mereka agar mereka pun tertarik dan bisa membacakan parita secara tepat. Kemudian rangkaian acara berikutnya pasti di dalam kebaktian, baik di sekolah minggu, remaja, pemuda, dan umum, ada yang namanya meditasi. Ajaklah, bimbinglah para remaja untuk berlatih meditasi. Meditasi secara benar dan tepat. Ya mungkin sesekali di antara mereka masih ada canda, tetapi kita arahkan. Ayo, bagaimana meditasi yang benar, sikap meditasi yang baik. Tentu kita ajarkan kepada para pemimpinnya untuk memulai cara bermeditasi. Ini agar mereka juga senang belajar agama Buddha dan juga menyukai momen meditasi. Yang pasti, sebagai pengasuh tentu punya kewajiban, punya peran penting dalam mencari penceramah-penceramah, pembimbing Dharma. Usahakan babaran Dharma yang disampaikan adalah up to date, sesuai dengan Dharma, dan dengan gaya yang menyenangkan. Yang pasti, Dharma yang disampaikan bisa menumbuhkan kebijaksanaan kepada mereka. Karena apa? Karena para remaja pun ingin bimbingan Dharma yang diperoleh punya manfaat, bukan cuma hanya mendengar saja, tetapi mereka akhirnya memahami dan bisa menerapkan
di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, sobat muda yang berbahagia, dalam kebaktian remaja pasti ada kegiatan berdana. Ajak mereka melakukan dana. Jangan hanya jadi penonton. Biarkan mereka berdana. Tentu kita jelaskan bagaimana cara berdana yang benar, bagaimana dana yang memberikan manfaat yang besar, kita arahkan. Lalu kita sarankan juga sebelumnya kalian harap menyiapkan dana itu agar mereka terbiasa berdana sebagai sebuah sifat luhur untuk melepaskan kekotoran, yaitu keserakahan. Kekotoran batin berupa keserakahan. Akhirnya dengan dana mampu menimbulkan kebahagiaan dalam diri mereka masing-masing. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, pastikan para remaja yang mengikuti kebaktian, kita pastikan mereka mengenal dengan baik kepada kakak pengasuh. Kenalkanlah kakak pengasuh, memperkenalkan diri agar para remaja mengenal siapa pengasuhnya. Kemudian para remaja yang lainnya saling mengenal. Karena apa? Ketika remaja di tempat kebaktian saling mengenal, akan tercipta keakraban dan mereka ingin datang lagi. Kenapa? Ada keakraban, ada rasa persaudaraan di antara mereka. Yang pasti para remaja pun bisa mengenal Dharma Duta yang menyampaikan bimbingan Dharma agar terjadi keakraban dan mampu menyerap bimbingan Dharma yang disampaikan. Oleh karena itu, alangkah baiknya pengasuh remaja memperkenalkan diri, lalu memperkenalkan para remaja dengan teman-temannya, dan juga mengenalkan Dharma Duta yang menyampaikan bimbingan Dharma. Lalu yang berikutnya, biasakanlah kepada para remaja untuk bersikap kata wedi, tahu berterima kasih kepada mereka yang telah memberikan pertolongan sejati. Ini yang harus kita tanamkan kepada mereka, agar mereka pun tahu berterima kasih kepada orang tua, kepada guru, kepada pembimbing Dharma, dan juga kepada orang-orang yang telah berjasa kepada mereka. Yang pasti kita berharap semoga dengan kebaktian yang menyenangkan, dengan mereka mengenal teman-temannya, mengenal kakak pengasuh, mereka akan semakin akrab dan semakin tertarik untuk mendengarkan bimbingan Dharma. Semoga para remaja kembali lagi untuk menggali Dharma yang ingin dicapai pada kemajuan batin yang lebih tinggi. Semoga uraian yang singkat ini bermanfaat buat kita, baik untuk para pengasuh remaja yang mengikuti kebaktian, dan juga orang tua agar tertarik mengajak anak-anaknya mengikuti kebaktian. Juga Dharma Duta yang ingin membabarkan Dharma kepada remaja, cobalah kita kembangkan lagi asa kemampuan sehingga kita mampu menyampaikan Dharma secara menyenangkan, up to date, dan menambah kebijaksanaan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.